Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bottom up. Bottom up, penjelasan serta studi kasusnya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Faruzidan. Nama saya Sultan Sagading. Nama saya Muhammad Iksan. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya Khairil Yusuf. Nama saya Arya Ramandanu. Nah, yang pertama-tama itu pengertian dari bottom up parsing. Bottom up parsing adalah metode dalam analisis sintaksis yang bekerja pada token di bawah leaf menuju ke start simbol. Teknik ini mencoba untuk membentuk pohon parse dengan cara mengidentifikasi produk grammar dari simbol-simbol yang sudah dibaca. Disebut sebagai shift reduce parsing karena dua aksi utamanya adalah yaitu pertama shift memindahkan simbol dari input ke stack. Lalu ada reduce mengganti sekelompok simbol pada stack menjadi satu non-terminal berdasarkan aturan grammar. Nah, yang kedua itu adalah cara kerja bottom up parser. Yang pertama itu komponen pentingnya, pertama ada stack, itu menyimpan simbol sementara. Lalu kedua ada input buffer, yaitu berisi sisa token yang belum diproses. Dan yang ketiga ada parsing table, yaitu menunjukkan apakah parser harus di shift, reduce, accept, atau error. Lalu ada urutan eksekusinya. Yang pertama ada ambil simbol dari input, lalu lakukan shift ke stack. Lalu cek apakah bagian atas stack cocok dengan sisi kanan suatu produksi grammar. Jika iya, lakukan reduce, ganti simbol itu dengan sisi kiri produksinya. Dan ulangi sampai seluruh input di accept. Kemudian ada keunggulan dan kekurangan bottom up parsing. Yang pertama keunggulan. Yang pertama mampu menangani grammar kompleks termasuk yang tidak bisa ditangani top down parser. Kemudian yang kedua tidak butuh modifikasi grammar atau bisa langsung dipakai. Nah, yang ketiga lebih akurat dan deterministik dengan parsing table. Kemudian yang keempat banyak digunakan dalam compiler nyata. Contohnya ada C, C++, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada dapat mendeteksi error sintaksis secara lebih tepat. Nah, untuk kekurangannya yang pertama adalah pembuatan parsing table rumit dan sulit dilakukan secara manual. Kemudian yang kedua ada parsing table bisa sangat besar dan berat. Yang ketiga ada pendekatannya kurang intuitif bagi pemula. Dan yang terakhir tidak cocok untuk parcel manual atau prototype cepat. Selanjutnya ada tipe-tipe bottom up parser. Jenis pertama yaitu LR0. LR0 ini tidak menggunakan look ahead atau yang paling sederhana. Yang kedua itu ada jenis SLR atau simple LR. Ini untuk memanfaatkan follow set untuk membuat parsing table. Dan yang ketiga itu ada LALR atau look ahead LR, yaitu kombinasi dari LR dengan look ahead terbatas, efisien dan populer. Dan yang terakhir ada canonical LR. Ini yang paling lengkap dan powerful. Namun parsing table-nya besar. Ya, lalu ada studi kasus bottom up parser, LR parsing. Tentu langsung ke soal dan jawab studi kasusnya. Studi kasus bottom up parser atau LR parsing yaitu diberikan tata bahasa atau grammar sederhana berikut untuk ekspresi aritmatika. Yang pertama ada E ke E plus T, yang kedua ada E ke T, yang ketiga ada T ke T dikali F, yang keempat ada T ke F, yang kelima ada F dalam kurung ke E, yang keenam ada F ke ID. Gunakan prinsip bottom-up parsing atau shift reduce untuk menentukan apakah string input berikut valid. ID dikali ID plus ID. Lengkapilah table stack, input string, aksi, shift atau reduce, dan aturan yang dipakai untuk setiap langkah. Selanjutnya studi kasus bottom up parser.
Tentu langsung ke soal. Di sini diketahui langkah-langkah kunci dalam proses bottom up parsing. Yang pertama, mulai save di ID pertama. Parser memulai dengan stak kosong. Di sini lambangnya ada dolar. Simbol ID pertama dari input dipindahkan ke shift ke stak. Yang kedua, reduce ID ke F. Lalu lanjut ke T. Stak dolar ID direduce menjadi dolar F dolar karena F menghasilkan ID. Lalu dolar F direduce lagi menjadi dolar T karena T menghasilkan F. Ini adalah pengenalan awal dari suatu faktor dan kemudian menjadi sebuah term. Yang ketiga, shift dan ID di kedua simbol dan ID berikutnya di shift ke stack. Stack kini menjadi dolar T, ID dolar. Yang keempat, reduce ID ke F. Simbol ID di puncak stack direduce menjadi dolar F karena F menghasilkan ID sehingga stack menjadi dolar T bintang F dolar. Selanjutnya, kelima, reduce dolar T bintang F dolar ke T. Bagian dolar T bintang F dolar di stack kemudian direduce menjadi dolar T dolar karena T menghasilkan T bintang F. Ini mengenali perkalian sebagai bagian dari sebuah term yang lebih besar. Yang keenam, reduce T ke E. Simbol dolar T, dolar di stack di reduce menjadi dolar E, dolar karena E menghasilkan T. Ini mengidentifikasi term sebagai sebuah ekspresi. Langkah ketujuh, shift plus dan ID ketiga. Berarti operator plus ini dan ID terakhir di shift ke stack. Stack ini menjadi dolar E plus ID dolar. Kedelapan, reduce ID ke F lalu lanjut ke T. Simbol ID di reduce menjadi dolar F dolar karena F menghasilkan ID. Lalu dolar F dolar ini di reduce menjadi dolar T dolar karena T. Langkah ke-9, reduce dolar E plus dolar plus T dolar ke E. Bagian dolar E plus T dolar ini di stack di reduce E menghasilkan E plus T. Ini menyatukan seluruh ekspresi. Langkah ke-10, diterima stack hanya berisi simbol awal dolar E dan input sudah habis. Ini menandakan bahwa string input valid. Selanjutnya ada studi kasus yaitu bottom up parser atau LR parsing. Tentu langsung ke soal dan jawab tiga kasusnya. Studi kasus bottom up parser LR parsing. Ini kan tata bahasa grammar sederhana berikut seperti ekspresi aritmatika. Yang pertama grammar itu S menghasilkan A plus B. Yang kedua ada A. Yang keempat A menghasilkan S. Memang prinsip bottom up parsing shift reduce untuk menentukan apakah input berikut valid, ID, bintang ID plus ID, dan apabila table stack, input string, aksi aktif atau redash, dan aturan yang dipakai untuk setiap langkahnya. Langkah-langkah yang dipakai. Mulai dengan shift ID pertama, Fraser memulai dengan stack kosong dolar simbol pertama dari inputan dipindahkan ke shift ke stack. Shift ID, simbol ID berikutnya dari input dipindahkan ke shift ke stack. Reduce ID ke A, stack sekarang memiliki ID karena A menjadi ID. ID direduce menjadi A. Shift ditambah shift simbol ditambah dari input di shift ke stack. Shift ID simbol ID berikutnya dari input di shift ke stack. Reduce ID ke B karena B menjadi ID. ID reduce menjadi B. Reduce A plus B ke S. Stack sekarang memiliki A plus B karena S menjadi A plus B dan A plus B direduce menjadi S. Shift simbol dari input di shift ke stack.
reduce S ke A. Stuck sekarang memiliki S. Karena A menjadi S, S direduce menjadi A. Accept stuck hanya berisi simbol awal A dan input sudah habis. Ini menandakan bahwa string input valid. Oke, jadi kesimpulannya bottom up parsing adalah metode kunci dalam analisis sintaksis yang bekerja dari bawah ke atas, yaitu dengan merakit token input kecil menjadi struktur sintaksis yang lebih besar dan kompleks. Mirip seperti membangun dari bata ke bangunan yang utuh, melalui operasi shift atau mengambil input ke stack dan reduce, atau mengganti pola yang dikenal di stack dengan simbol yang lebih tinggi. Metode ini secara efisien memverifikasi validitas sintaksis suatu input, dan keunggulannya utamanya terletak pada kemampuannya yang bisa menangani tata bahasa yang kompleks dan deteksi error yang kuat, serta menjadikannya pilihan dominan dalam implementasi compiler modern, meskipun pembuatan table parsingnya bisa rumit. Ya, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.